Bagaimana solusinya jika kita tidak punya kuasa untuk melunasi hutang uang, hutang janji, dan mengembalikan hak orang agar doa kita dikabul Allah? Sepertinya secara fisik, usia, dan keuangan tidak memungkinkan untuk ikhtiar melunasinya. Baik, bagaimana solusinya kalau kita punya pinjaman, punya janji atau apa saja, hutang sama orang? Begini, sebetulnya saudara, hutang ini Allah juga yang mentakdirkan. Hutang ini menyebabkan kita berhutang. Allah juga yang mentakdirkan sehingga kita berhutang. Cuman seringkali kesulitan itu muncul ketika kita berhutang. Itu ketika kita terjadi meremehkan sesuatu. Contoh begini, kita biar gampang kredit motor, ya utang, kan utang juga. Atau sama tetangga atau sama teman, kita utang. Kan ditanya, kapan lo mau bayar? Kata kita, ini tanggal berapa ya? 21 ya? 22 Februari, besok dah. Waktu 1 Januari kita minjem. 1 Januari kita minjem. Bang, tolongin gue. Ya, berapa? Biar gampang, 100.000 begitu. Kapan lo bayar? 21 Februari. Insya Allah saya kayaknya ada duit 21 Februari. Maka ada kalanya cara Allah, karena ini kita terdesak sehingga kita jadi minjam. 1 Februari udah ada duit. 1 Februari udah ada. Kata kita, belum jatuh belum jatuh tempo, gua pakai dulu aja dah. Ini yang jadi masalah, kita nggak ada ya. Seringkali kita begitu, kita jangan kejadian begitu, seringkali begitu. Kami, artinya sedikit contoh kehidupan, nama kami itu dalam bank pasti bagus, insya Allah. Kami itu dalam kredit suka, mohon maaf kadang ada asatid, enggak, motornya hilang, ya paling kita kabarin begitu. Kata teman kita di Cilegon, bang, sedang motornya hilang. Hilang, mau nggak kredit? Mau. Kalau mau saya kreditin. Yang penting jangan buru-buru PPKB-nya diterima, artinya semampu saya kreditnya gitu. Yang penting punya motor aja dah. Artinya jangan sampai pengen setahun gitu. Lunas itu urusan kita. Seumpama kita tanggal 10, pokoknya tanggal sesudah kita bisa, tanggal 1, tanggal 2 kita bayar. Enggak mau nanti, karena itu melancarkan rezeki kita. Jangan nunggu di tanggal H, jangan nunggu mepet kayak listrik. Tanggal 20, bentar aja, ini baru tanggal ini, tanggal 20 aja. Jangan, kan udah kita pakai buat baca Quran, kita udah pakai buat pakai buat makin kita menunda-nunda, rezeki kita makin dikit. Itu yang sering terjadi, kenapa kita bermasalah. Nah, bagaimana solusinya kalau kita punya hutang? Niatin dulu pertama.
Niatin dulu di hati yang kuat, kita janji sama Allah, ya Allah tolong jangan wafatkan kami sampai hutang kami lunas. Itu begitu, hutang kami lunas. Itu selalu begitu, hutang kami. Yang kedua, jangan terlalu banyak bohong, karena hutang ini lebih gampang untuk bohong. Begitu, talso, ini jadi repot. Maka kalau kita di bank macet, ngadu dia ke bank, Pak ini saya usahanya lagi menurun, saya mau tutup aja ini. Begitu, nanti disebut bunga tidak berjalan, dan memang nanti ada itu kalau ada orang kasus itu, karena banyak kasus-kasus yang ngadu sama kasus begitu. Jadi bagaimana? Maka kita niat bayar. Kalau ada cicil, biar 1.000 2.000. Kalau enggak mau dia, kita taruh di rumah sebagai angsuran. Sebelum kita cicil lagi dia, pelan-pelan. Terus kita minta solusi. Minta sama Allah, jangan tidak minta. Begitu sama Allah, jangan tidak minta. Begitu, pelan-pelan. Kebanyakan kita lebih senang pada gaya hidup. Ini yang menyebabkan bagaimana solusi dirubah gaya hidup kita. Mohon maaf, handphone yang harganya 30 juta dengan harganya 1 juta sama, buat nelpon juga, WA sama, cuman yang beda gaya doang. Jam yang harganya 50 juta dengan harganya jam yang 1 juta sama, cuma buat ngukur waktu doang. Sepeda ada, mohon maaf, salah satu teman kita jamaah majelis beneran beli sepeda belum lama ini 1,5 M. Barangkali saudara kan baru dengar, kita sudah lihat juga, sepedanya begitu juga ya. Begitu, beneran 1,5 M, bukan canda. Ada yang sepedanya 100 juta, ada yang sepedanya 80 juta. Pandemi ini, padahal ngeluh dia. Wih, payah usaha, payah tapi sepedanya yang 30 juta. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Itu sepeda yang 30 juta sama sepeda yang 1 juta sama, ketika digores keluar keringat juga. Bener nggak? Jadi yang bikin susah kita gaya hidupnya, begitu, gaya hidup. Kami aja sedikit bercerita sebagai perbandingan. Kalaulah tidak karena ngajar itu daerah Sudirman, Tamrin, saya tidak mau, mohon maaf, ada kendaraan lagi. Buat apa? Tapi karena kebutuhan. Kalau nggak ditangkap mulu, kan kita ngisi di Sampurna Strategi, harus ada di XL, harus ada di Rasuna Said, begitu. Saya harus ada di Menara Batavia, kajian dohor. Kalau wilayah Mari aman dah, tapi kalau sana suruh ganjil kena, repot saya. Harus ada di Cililitan, harus macet, ganjil kena. Kalau enggak repot. Kebutuhan. Jadi kalau enggak kebutuhan bahaya. Begitu. Jadi kita jangan gaya hidup, tapi kebutuhan hidup. Kalau seukur kebutuhan cukup, maka seringkali orang disindir orang. Jangan banyak gaya dah. Begitu. Maka kita insya Allah, bila ini kita jalanin karena betul-betul kebutuhan, kita taubat kepada Allah, sholatlah kita malam, minta sama Allah. Imam Ghazali ajarkan rakaat pertama baca qulhu 10 aja, 10 habis Fatihahnya
rakaat 2 20, rakaat 3 30, rakaat 4 40. Salam, baca doa tuh yang anti hutang. Kan ada doa yang diajarkan kepada Abu Umamah, kita hafal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Itu doanya, ulang-ulang aja. Itu Rasulullah dan Abu Umamah, lunas hutangnya. Nanti jalannya ada. Seringkali penyebab kita punya hutang yang kesulitan tuh ketika ada lah belum nagih ini, kan sering begitu tuh. Belum nagih ini, jangan nunggu ditagih. Bayar hutang tuh jalannya aja. Gua jalan gede, jalan mau bayar hutang, jalannya doang. Wong wajib, jadi jalan betul-betul wajib. Sabilillah, kayak haji, ganjaran haji, jalannya doang, jalan. Gitu. Maka karena itu kalau sudah serahin begitu sama Allah, sudah nanti di akhirat kalaulah kita tidak mampu juga, maka kemudian Allah yang akan beresin. Yang penting kita niatnya lurus. Jangan sekali-kali kita punya hutang, doa untuk tuan hutang jangan nanti nagih, jangan. Ini ada. Kenapa saya kata begini? Saya temukan ada di antara makam aulia tuh paling manjur banget urusan hutang. Namanya Syekh Hasan Basri. Itu utang banyak mesti beres. Itu kalau ziarah ke beliau, Syekh Hasan Basri di Cakung, Tangerang, Kresek, Kabupaten Tangerang. Saya sering temuin ada orang-orang dulu, Pak, udah berapa hari saya nginep di sini 3 hari. Saya tanya, punya utang berapa? Kata dia, tahu aja saya punya utang. Kan tahu hak wali ini emang bagian begini, kata kita. Bukan juga saya wali, bukan. Cuman saya bilang, dia cerita saya ini punya utang 50 juta, ditagih, makanya saya lari kemari. Tapi manjur ini wali. Pas saya kemari ketahuan sama dia di mari, nggak marah-marah. Emang nggak bakalan marah-marah. Orang biar marah kayak apa, kita ada di makam wali itu, beneran nggak bakal marah, nggak bakal marah, kagak. Beneran, biasa aja. Saya benerin temen-temen tuh, kalau kami ada kesempatan ziarah, ini kisah-kisah nyata, pengalaman itu. Abang jangan doanya menghindar dari tuan utang. Ini cuman tenang sebentar. Minta sama Allah dengan tawasul sama wali ini supaya lunas. Jangan mintanya biar dia jangan nagih. Utang tetap agak lunas. Karena mintanya biar dia jangan nagih. Mintanya biar bisa melunasi, ya Rabb. Ini engkau juga yang mentakdirkan saya berhutang. Beri saya kemampuan untuk melunasi. Beri kami jalan yang serius. Yang serius. Itu begitu. Ini begitu. Kurang lebih demikian. Yang kedua, berat.